Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari pembicaraan kita berdua ataupun juga pertanyaan follow-up lainnya. Dan jangan lupakan untuk gunakan kolom komentar juga untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang Anda pikir perlu digarap di Ngopas di kemudian hari agar berguna untuk para pastor, para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan lainnya. Mengapa memilih menyanyian itu penting di dalam ibadah kita? Saya rasa judul daripada rekaman ini sudah self-explanatory, karena kita akan bicara mengenai bagaimana pentingnya, krusialnya memilih lagu-lagu di dalam ibadah kita. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Jimmy Setiawan dari Jakarta. Senang sekali bisa pertama kali untuk merekam dengan Pak Jimmy. Selamat datang Pak Jimmy di Ngopas, apa kabar? Baik, Pak Kian. Wah, saya senang banget dan merasa terhormat nih. Thank you Pak, karena ini juga kami juga ini privilege nih untuk ada Pak Jimmy di tengah-tengah kita. Pak Jimmy boleh cerita sekarang Pak Jimmy terlibat dalam pelayanan apa saja? Iya, jadi saya purna waktu di pelayanan sendiri ya, di sebuah yayasan yang saya dirikan sejak tahun 2010. Jadi ini adalah sebuah pelayanan yang memang visi dan tujuan utamanya adalah membagikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, jadi mulai dari esensinya, filosofinya, konsep-konsepnya sampai ke hal-hal yang praktis, teknis begitu ya. Jadi kalau kita bicara ibadah itu kan sebenarnya banyak sekali itu yang bisa digarap, yang bisa dipelajari begitu. Jadi itu kurang lebih ya pelayanan saya. Saya memang pendeta di bawah naungan Sinode GKBJ, tetapi saya pendeta yang diutus oleh Sinode untuk pelayanan di luar lingkungan Sinode GKBJ. Jadi kira-kira begitu, Pak Kian. Baik, baik. Kalau yang nggak tahu GKBJ singkatan apa tuh Pak? Oh iya, iya ya, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Gereja Kristen Baptis Jakarta. Oke, baik, Nah, baik, Gereja baik. Tionghoa ya, Makasih. Gereja Tionghoa. Ya, 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 ya. Makasih banyak Pak Jimmy. Lokasinya ada beberapa ya di Jakarta ya. Betul, Yang betul, yang betul. yang utama itu dia ada di pusat tentunya. Di Samanhudi. Terima di Samanhudi. Ya, Betul. ya. Makasih banyak Pak Jimmy. Pak Jimmy, kalau misalnya boleh saya tahu, terakhir Bapak baca buku apa? Apa yang menjadi interest Bapak atau Oh, kira-kira mungkin buku itu apa yang menggelitik Bapak? Supaya kita lebih kenal lebih jauh nih, Pak. ya ya itu pertanyaan bagus ya. Jadi Eh, memang saya lagi ada dua buku sebetulnya saya lagi pelajari ya, lagi baca ya. Yang hmm, pertama buku hmm, terbarunya dari James K. A. Smith ya, How to hmm, Inhabit Time ya. hmm, Ya bicara tentang apa? Saya belum baca habis ya, tetapi ini yeah, buku yang bagus ya, sangat menarik ya. hmm, Bicara tentang konsep waktu di dalam iman Kristen dan bagaimana konsep waktu itu sebetulnya bagian yang penting dalam spiritualitas kita juga begitu. hmm, Kemudian satu lagi buku yang saya sedang baca itu sebenarnya buku lama sih, maksudnya bukan buku hmm, baru banget gitu ya. hmm, Kebetulan saya baca ini dalam rangka mempersiapkan pembinaan yang akan saya sampaikan Senin nanti tentang visual hmm. arts in church worship, tentang Wow, seni visual di dalam yeah, ibadah yeah, gereja ya. Jadi bukunya itu hmm, berjudul Glimpses of the New Creation ya dari David O. Taylor. Nah, ini buku yang bagus juga ya, sangat seimbang antara konseptual dengan praktikal begitu kira-kira. hmm, Ya itu dua hmm. buku yang sedang saya lagi lahap. Baik, baik. Wah, nanti mungkin kita bisa ngerekam untuk bedah bukunya nih. Kalau misalnya udah selesai semuanya. Iya, iya, Pak iya. Jimmy, makasih banyak nih udah bisa mengisi ini. Pak, ketika kita bicarakan mengenai memilih lagu-lagu ya, memilih nyanyian di dalam ibadah, kenapa itu adalah hal yang penting untuk para pemimpin gereja dan juga untuk para pastor, Pak? Menurut Pak Jimmy, kenapa penting?
Ya, sebelum saya menjawab itu, ada hal yang tadi saya sempat terlupakan. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Kian dan Ngopas yang sudah mencapai episode ke-100 ya. Wah, Wah, makasih. ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya, ketekunannya, dedikasinya, dengan variasi tema yang saya yakin pasti menolong dan membantu banyak pastors dimanapun begitu. Ya, Oke, thank you, Pak. ya, menjawab pertanyaan ini pertanyaan bagus ya, Pak Kian ya. Jadi mengapa sih Hmm, penting untuk kita memikirkan bagaimana memilih lagu jemaat ya? Maka ada 3 alasan yang saya coba sampaikan. Yang pertama, mulai dari alasan yang paling simpel dulu lah ya. Alasan pertama adalah porsi. Karena memang nyanyian itu kan, ya apalagi kalau kita bicara secara lebih umum, musik lah katakan begitu ya. hmm, Tentu di dalamnya hmm, termasuk nyanyian jemaat. hmm, Itu kan mengambil porsi yang cukup besar di dalam sebuah ibadah gereja. Ya, kira-kira bisa 40%, bahkan ada yang sampai 50% itu sebetulnya adalah nyanyian. Jadi itu yang hmm, pertama alasannya, porsinya besar. hmm, Ya, porsinya hmm, cukup cukup banyak begitu. Yang kedua, hmm, mengapa penting memilih nyanyian di dalam ibadah ya? Itu adalah karena nyanyian di dalam ibadah salah satu tujuan atau fungsinya itu adalah untuk adorasi ya. Jadi yang pertama hmm, porsi, yang kedua adalah adorasi, ya, to hmm, glorify God, ya, to hmm, magnify God, untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan, menyenangkan Tuhan. Itu hmm, sebabnya penting sekali untuk memilih lagu-lagu yang hmm, tepat untuk mencapai tujuan itu. Yang terakhir, yang ketiga, alasan ketiga adalah formasi. Ya, hmm, karena kita semua tahu bahwa musik itu in general ya, in general musik aja lah, musik saja sudah sebuah yang sangat powerful begitu ya. hmm, Music can steer our emotion, dapat hmm, menciptakan emosi-emosi tertentu. Musik dapat hmm, membangun sesuatu di dalam diri kita ya, dan apalagi hmm, nyanyi jemaat juga tidak hmm, terkecuali ya, punya hmm, power. hmm, Itu sebabnya hmm, perlu kita memilih hmm, dengan baik, dengan tepat, memilah dan memilih begitu kira-kira ya. hmm, hmm, Dan ketika saya mengatakan bahwa musik punya kuasa formatif, itu for better and for hmm, worse loh. hmm, hmm, Ya, for better and for worse. Artinya kalau kita pilih lagu yang baik, maka hmm, ya tentu saja efeknya akan positif kepada jemaat yang menyanyikan itu. Tetapi kalau hmm, kita pilih lagu yang keliru misalnya ya, maka hmm, itu juga akan barangkali akan dalam tanda kutip ya, menyesatkan jemaat ke arah yang hmm. keliru juga begitu. Ya, Dan di bagian formasi itu pasti termasuk juga di dalamnya pengajaran ya terhadap jemaat ya. Jadi maksudnya betul. ini adalah bentuk pengajaran gereja sebetulnya kepada jemaat. Betul nggak, Pak? Betul. Betul, betul, Ya, betul ya, banget. Jadi ya. ya, salah satu wujud formasi ya, kuasa formasi dari Hmm, lagu nyanyian itu, nyanyian jemaat itu hmm, adalah khususnya pengajaran yang terkandung dalam teksnya atau dalam hmm, liriknya. Itu hmm, sebabnya Eugene Peterson pernah mengatakan ya, hmm, tell me the songs that you often sing in your church and I will tell you hmm, your theology. hmm, Ya, hmm. sebutkan lagu-lagu yang kalian sering nyanyikan di gerejamu, maka saya bisa Ya, menerka apa sih teologi-teologi yang kalian anut di gereja. Nah, betul. kira-kira begitu. Ya, ya. Saya rasa itu betul sih, karena secara nggak langsung, kalau misalnya kita dengar lagu-lagu di sebuah gereja, kita akan langsung dapat juga teologianya kira-kira apa begitu ya. Betul, betul, Ya, betul, ya, ya, betul. betul. Dan Dan begini, yang sangat, Pak Kian, ya silakan Pak. kalau saya boleh tambahkan ya, Ya, uh, the power of music itu, ini memang agak tricky. Artinya begini, di hmm, satu sisi kita appreciate, menghargai kuasa musik itu ya, sehingga kita hmm, menggunakannya untuk formasi jemaat. hmm, Tapi di sisi yang lain, jangan lupa, kuasa musik itu kan, saya pakai istilah membypass, kadang dia bisa membypass kita gitu ya. Misalnya hmm, begini, hmm, kalau tanpa musik kita dengarkan orang ngomong sesuatu, kita mungkin langsung hmm, kritis. Wah, ini salah ini, hmm, langsung alarm kita hmm, bunyi gitu kan. hmm, Tetapi hmm, ketika itu disampaikan dalam bentuk lagu gitu, seringkali kita hmm. jadi nggak terlalu kritis lagi. Apalagi kalau melodinya bagus, Iya, melodinya, betul. aransemennya, harmoninya bagus. Jadi itu membypass kita. Jadi kayak Ya, semacam kuda Troya gitu. Kalau kita tahu ya, ya, ya. legenda itu gitu. Hmm, dan seringkali bisa membohongi kita begitu ya. Lagu-lagu yang nadanya bagus belum tentu kata-katanya bagus, bukan? Oh iya, iya, benar, Ya, benar banget, benar ya. banget.
Ya, jadi mungkin ada pemimpin gereja atau pastor-pastor tertentu yang kepingin membawa semacam kayak suasana begitu ya di dalam nada-nadanya yang baik dan lain sebagainya, tetapi tidak berhati-hati di dalam pemilihan kata-kata atau lirik daripada lagu-lagu tersebut, dan itu saya yakin adalah hal yang bahaya juga. Nah, berarti Pak, kira-kira kesalahan-kesalahan gereja di dalam memilih lagu-lagu selama ini itu apa sebetulnya? Kalau misalnya Pak Jimmy bisa memberikan sebuah observasi begitu ya. Jadi Hmm, evaluasi nih, kita bersama-sama evaluasi, bukan tunjuk gereja ya, tunjuk ya, gereja A atau B, tetapi kita betul, bersama-sama evaluasi. Hal betul. apa kira-kira Pak, menurut Pak Jimmy yang menjadi kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki oleh gereja? Ya, yang pernah saya pikirkan itu ada beberapa ya alasan Hmm, yang keliru atau mungkin lebih tepatnya alasan yang tidak cukup ya untuk hmm, memilih nyanyian jemaat di gereja kita ya. Yang pertama itu hmm, adalah hmm, favoritisme. hmm, Favoritisme ya. Jadi semata-mata karena kita suka lagunya gitu ya. hmm. Maka kita akan terus pakai lagu ini, kita akan pilih lagu ini gitu ya di dalam ibadah Hmm. gereja kita. Jadi favoritisme terhadap penyanyi atau favoritisme terhadap Lagunya, perusahaan rekaman atau bagaimana Pak? khususnya lagunya ya. Lagunya ya? Khususnya Oh, oke. lagunya ya. Misalnya Ya, ya. ada liturgis atau pemimpin ibadah yang karena dia memfavoritkan satu lagu, wah Ya. setiap kali kalau dia mimpin pasti ada lagu itu misalnya. Ya. Oke, oke, Sekali lagi oke. saya tidak mengatakan bahwa ini alasan yang keliru 100%, tapi bagi saya ini alasan yang tidak cukup. Hmm, Karena kalau kita semata-mata menggunakan ini, maka kita akan hmm, mempersempit hmm, pemilihan lagu kita. Karena kan hanya berdasarkan yang kita suka. Kita nggak membuka hmm, diri untuk khazanah lagu-lagu rohani yang sebetulnya begitu kaya dan begitu banyak ya pada saat ini. hmm, 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 Kemudian hmm, alasan lainnya misalnya semata-mata karena populer, karena ngetren. hmm. Ya, 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 karena lagu ini lagi dinyanyikan oleh banyak gereja, lagu ini lagi viral ya, misalnya gitu ya. ya. Nah, Top sekali lagi 10 di saya worship together ya. yes, ya, jadi sekali lagi saya Ya. mengatakan bahwa ini alasan yang tidak cukup. Hmm, Not necessarily wrong, tidak hmm, langsung kita bisa katakan salah, tapi tidak cukup. Menurut saya tidak boleh hanya itu alasan untuk hmm, pemilihan lagu begitu. hmm, Ya, hmm, kemudian juga misalnya alasan lain adalah alasan tradisionalisme. hmm. Ya, tradisionalisme Ya. itu sebenarnya mirip lah dengan favoritisme ya, tapi lebih ke Hmm, arah institusinya bahwa gereja punya hmm, tradisi lagu-lagunya ini saja gitu ya. Jadi ini hmm, nggak boleh ada hmm, lagu yang lain, nggak boleh ada lagu yang hmm. baru atau apapun itu. Dan bahkan Termasuk juga gereja yang hanya memilih lagu-lagu himne begitu ya, boleh benar dibilang. dan lebih lucunya lagi seringkali ada gereja yang sesempit buku himnalnya. Ya, Paham ya ya, ya, maksudnya Pakian ya. Jadi misalnya ada ya, gereja ya. yang oh, pokoknya harus buku himnal A, buku himnal B kita Hmm. nggak familiar Nggak dan terima. nggak terima gitu. Jadi Ya. sangat sangat mendewa-dewakan buku himnal tertentu ya. Padahal di dalam buku Hmm, himnal itu, ini kita bicara konteks Indonesia ya. Kalau luar negeri hmm, mungkin lebih hmm, tertib ya di dalam memasukkan hmm, lagu-lagu apa yang bisa dalam buku himnal. Tetapi kalau di Indonesia hmm, kan, ya saya nggak usah sebut merek lah, tapi ada buku himnal hmm, tertentu yang sebetulnya kalau kita lihat lagu-lagu di dalamnya nggak selalu hmm. semua itu himnal itu, nggak selalu semuanya hymns Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. iya itu jadi tradisionalisme itu ya itu juga sama ya Hmm, efeknya akan mempersempit khazanah pemilihan lagu-lagu kita ya karena kita merasa harus hmm, yang sering kita nyanyikan jadi kita tertutup dari hmm, lagu-lagu yang baru yang baik sebetulnya begitu. hmm, Kemudian hmm, juga ada alasan lain yaitu pride, kesombongan hmm, hmm, ya. Misalnya pemimpin ibadah yang memilih lagu tertentu hmm, semata-mata untuk bisa memperlihatkan kehebatan dia bernyanyi, bisa begitu. hmm, hmm, Bisa hmm, begitu ya hmm, kehebatan hmm. musikalnya gitu ya. Ya, ya. Dia pilih Jadi, lagu-lagu tertentu yang sulit atau apalah misalnya begitu. bukan bukan lagu untuk bisa mengajak jemaat bernyanyi, tetapi lagu lebih Yes. kepada sebuah performance begitu ya, daripada Ya, si grup band tersebut atau daripada si benar. pemimpin pujian itu, ya. Benar. Jadi Hmm, akhirnya mereka nggak merasa apa ya, bagi mereka tuh yang penting jemaat ngelihat kami nih, kami bisa menyanyikan hmm, ini dengan baik begitu. Mereka lupa, hmm, pemimpin ibadah ini lupa bahwa sebenarnya tugasnya adalah menolong jemaat untuk bernyanyi, bukan hmm. bukan take over nyanyian jemaat. Ini salah. Ini yang pernah Ya, dikatakan oleh Pendeta Rasid Rahman. Saya suka istilahnya ya. hmm, Hati-hati pemimpin ibadah itu jangan take over nyanyian jemaat.
Ya seringkali pemimpin ibadah jadi dengan suara sekeras-kerasnya, nggak peduli jemaat bisa nyanyi apa enggak, pokoknya gue nyanyi gitu di depan gitu kan. Itu kan namanya Atau dengan pitch nada yang vokal. tinggi, yang penting dia nyampe gitu ya. Benar. Kadang nada dasarnya segini sengaja dinaikin lagi. Wah, itu lebih repot lagi kan. Jadi semata-mata ukurannya diri si pemimpin Ya, ibadah. Dia nggak peduli ya. jemaat bisa nyanyi atau tidak, misalnya gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, Wah, ada satu lagi ya, alasan ya, silakan Pak Pak. Kian. Hah? Ini sering tidak disadari, yaitu yang saya sebut dengan apa ya istilahnya tuh albumisme gitulah gitu. Artinya gini, Mirip seringkali dengan kita favoritisme maksudnya Pak atau gimana? bukan albumisme dari kata album, album Oh album ya, lagu. ya. Oke, Jadi oke. eh, kita memilih lagu semata-mata karena lagu itu ada di album rekaman gitu. Ngerti maksudnya ya? Hmm, Ada di hmm, recording hmm, albums ya. hmm, hmm, Padahal hmm, kita mesti sadari, khususnya ini hmm, lagu-lagu baru ya, lagu-lagu hmm, modern ya, hmm, bahwa tidak semua lagu yang beredar di pasaran di dalam album hmm, rekaman itu hmm, bisa dinyanyikan oleh jemaat gereja lokal kita. hmm, hmm, Nah, hmm. ini penting untuk kita pahami. Sekali lagi saya ulangi, Ya, tidak semua lagu yang ada di album rekaman yang beredar di pasaran sekarang itu ya. singable, itu bisa dinyanyikan oleh jemaat gereja kita. Itu sebabnya kita Hmm, perlu kepekaan sebagai pemimpin ibadah hmm, gereja lokal. Kita mesti hmm, ngerti jemaat kita gimana karakteristiknya, kemudian hmm, musikalitasnya. Kita jangan hmm, paksakan hmm, lagu-lagu yang ada hmm. di dalam album gitu loh. Hmm. Wow. Ini suatu self evaluation sih Pak menurut saya, dan ini adalah hal-hal yang kita perlu dengar bersama-sama karena memang ini real begitu ya. Ya, Ada di dalam kehidupan bergereja dan memang kita mengalami itu semuanya. Apalagi di bagian yang terakhir itu Pak Jimmy katakan bahwa tidak semua lagu yang populer yang ada di rekaman itu berarti ya, bisa dinyanyikan bersama-sama oleh jemaat ya. benar. Dalam arti memang itu lagu yang lebih kepada performance dibandingkan dengan Iya. congregational singing gitu ya. Atau Dan wow memang itu ya, ya, atau silakan Pak. memang diciptakan oleh komposernya hanya untuk kita dengarkan. Ya, Bisa saja kan ya. begitu kan, hanya untuk Hmm, kita dengarkan, hanya untuk hmm, apa ya, supaya kita lagu itu secara pasif kita dengar, tentu lagu itu tetap hmm, punya efek yang bisa jadi efek yang baik buat kita. Tapi not hmm, necessarily lagu itu diciptakan untuk jemaat bernyanyi bersama-sama gitu. hmm, hmm. Gitu. Wow, saya rasa itu adalah sebuah evaluasi yang tajam karena seringkali kita nggak memikirkan ke arah sana. Wah, terima kasih banyak Pak Jimmy. Jadi sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai pemilihan lagu ya untuk ibadah, kira-kira apa saja yang harus kita pikirkan, kategori-kategori apa saja, kriterianya apa Hmm, saja ketika kita memilih lagu. Kira-kira Pak Jimmy bisa memberikan panduan yang sederhana nggak buat kita? Supaya ya, kita paling nggak tahu begitu loh, kira-kira garis besarnya apa nih kalau misalnya kita memilih lagu-lagu, apakah itu untuk ibadah, apakah itu untuk ya. persekutuan, apakah beda juga? Bisa kasih kita bantuan Pak sedikit Pak untuk kira-kira memberikan panduan? Betul. Ini pertanyaan bagus banget ya. Saya Hmm. suka dengan pertanyaan ini. Yang pertama, lagu yang terbaik buat sebuah gereja itu adalah kalau lagu itu bisa dinyanyikan, itu dulu. Jadi kalau lagunya nggak bisa dinyanyikan, walaupun seindah seindah apapun secara artistik ya, secara Heeh, musikal ya heeh. tentu percuma saja. Kan namanya juga Jadi nyanyian jemaat, ya kan? Artinya jemaat harus bisa bernyanyi. jadi kalau misalnya disebut bisa dinyanyikan, maksudnya familiarity atau nadanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, atau gimana maksud Pak Jimmy? Eh, Sesederhana ya jemaat bisa mempelajari dengan mudah ya dan bisa Hmm. menyanyikan gitu. Jadi di Hmm. dalam kemampuan, kapasitas, penerimaan Ya. dari jemaat tidak selalu harus familiar. Kayak misalnya lagu baru kan tidak familiar, betul nggak ya? Hmm. Hmm. Tetapi Hmm. at least lagu itu tidak terlalu sulit buat jemaat tersebut. Hmm. Untuk mereka pelajari, untuk mereka dengan segera bisa menyanyikannya dan menguasainya gitu. Hmm. Nah, di sini saya Hmm. perlu tambahkan catatan, Pak Kian. Hmm. Ini bisa berbeda dari satu gereja ke gereja lain. Hmm. Jadi Hmm. ini pentingnya kita para pemimpin gereja, khususnya Hmm. mereka-mereka yang terlibat di dalam pemilihan lagu ya, entah Hmm. pendeta, entah pemimpin Hmm. ibadah, kan beda-beda gereja, beda-beda policy ya. Hmm. Hmm. Harus mengenal baik jemaat sendiri. Hmm. Ya, jadi Hmm. kapasitas jemaat, kemampuan jemaat harus mengenal.
Jadi jangan lagu yang bisa dinyanyikan oleh gereja lain kita latah, kita pakai ke gereja kita, padahal belum tentu gereja kita jemaatnya mampu menyanyikannya. Nah, jadi ini kita perlu kepekaan ya, perlu wisdom, perlu sensitivitas gitu. Itu yang pertama ya. Jadi apa istilahnya, singability ya, bisa dinyanyikan oleh jemaat gereja lokal kita. Oke. Jadi kelihatannya ada sisi pastoralnya juga nih di sini nih ya. Di Ya, dalam memilih lagu. Ya. benar kan. Ya, sebenarnya ini make sense aja lah. Lagu itu bagaimana bisa memberkati jemaat kalau lagu itu tidak bisa dinyanyikan oleh jemaat gitu. Nanti malah jemaat Betul. mikirin teknisnya. Aduh gimana sih? Aduh ini susah banget nih lagu gitu-gitu. Akhirnya malah Hmm. menggerutu kan. Ya. Ya, kriteria berikutnya adalah pengajaran. Tadi seperti yang Pak Kian katakan ya. Artinya kita mesti memastikan bahwa lagu tersebut, ini kalau udah bicara lirik ya, bicara syair ya, pastikan bahwa liriknya itu sungguh membantu jemaat kita bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih baik akan Tuhan, ya, akan siapa dia, akan karya Tuhan, akan karakter Tuhan, akan siapa kita, akan apa itu dosa, akan siapa sesama, apa misi kita di tengah dunia dan segala macam itu. Jadi secara pengajaran ya, kandungan apa itu, pastikan liriknya itu pesannya itu harus baik ya, untuk jemaat gitu. Ada kategori lain Pak, Pak Jimmy, kira-kira kalau misalnya kita bicara pemilihan lagu-lagu ini? Ada lagi yang begini, ini sebenarnya kelihatannya bertolak belakang dengan poin pertama saya tadi, ya. Kalau poin pertama saya tadi kan adalah lagu itu harus bisa dinyanyikan oleh jemaat, ya. Tetapi saya justru mau masukkan poin ketiga nih. Poin ketiga adalah alangkah bagus dan indah kalau kita juga memasukkan lagu-lagu yang katakanlah di luar zona nyaman jemaat. Zona nyaman jemaat ini di sini bisa dalam arti denominasinya, bisa dalam arti genrenya, genre atau jenis musiknya gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong konkret ya, bagus juga kalau kita masukkan lagu-lagu yang indigenous, lagu-lagu yang memang khas dari Indonesia, katakanlah begitu. Ya, global songs atau global songs, lagu-lagu dari Afrika, lagu-lagu dari China, Jepang, dan sebagainya gitu ya. Itu akan sangat baik. Kenapa, Pak? Karena ketika kita menyanyikan lagu-lagu itu, imajinasi kita dihidupkan bahwa, hey, ternyata gereja itu bukan hanya gerejaku loh. Yang namanya gereja Tuhan itu lintas batas, lintas suku, ras, bangsa gitu ya. Ketika kita menyanyikan lagu Nigerian atau lagu Kamerun begitu ya, kita we feel apa itu, kita merasakan gereja yang dan universal itu. Jadi bagi saya perlu juga kita masukkan itu ya, lagu-lagu yang seperti itu. Ya genrenya juga boleh kita variasikan kalau memang memungkinkan secara kemampuan pemusik gereja kita ya. Jadi misalnya instrumentasi juga boleh kita variasikan misalnya begitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita memikirkan mengenai kategori-kategori itu, ternyata lagu-lagu itu tidak sesempit pilihan yang kita pikirkan ya. Karena ketika saya dengar yang nomor 1 dan nomor 2, saya pikir ampun deh, mati deh. Lagu-lagu apa nih pada akhirnya nih yang bisa dinyanyikan ya pada hari Minggu ini. Betul. Tapi ternyata ketika kita membuka skopnya itu dengan begitu luas, kita bisa belajar mungkin ya dari budaya lain, dari kebiasaan lain, bagaimana lagu-lagu itu bisa juga kita nyanyikan dan menjadi bagian daripada ibadah kita, begitu Pak? Benar-benar. Jadi saya sering mengatakan begini di pembinaan tentang musik gereja ya, berhati-hati ya, kita tanpa sadar seringkali kita memiskinkan diri sendiri. Apa yang saya maksud? Sebetulnya kalau kita bicara kekayaan lagu jemaat itu luar biasa loh Pak Kian. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini, kita harus bersyukur karena kita ada teknologi yang bisa membantu kita, bisa mengakses, ya kan, just one click away kita bisa tahu lagu dari mana, ya kan, itu banyak sekali kita bisa dengar di YouTube, bisa lihat dan sebagainya gitu. Jadi saya pernah membaca satu tulisan yang mengatakan bahwa
Saat sekarang itu kira-kira ada 1,6 juta lagu rohani yang baik. Wow. 1,6 juta lagu rohani yang baik. Dan menurut saya itu make Wow. sense statistik itu. Coba gini, kita bicara hymns saja deh, classical hymns. Pernah nggak kita menghitung berapa banyak classical hymns? Kita bicara classical hymns itu artinya yang di bawah abad 19 ke bawah ya. Kayak Wesley bersaudara saja itu kalau dihitung-hitung hymnnya saja sudah 10.000 lebih. Wow. Belum yang lain-lain itu. Ini baru ngomong classical hymns loh ya. Jadi bayangkan kita tuh sering kali pemilihan lagu kita ya itu lagi tanpa kita membuka diri untuk lagu-lagu lama yang bagus maupun lagu-lagu baru juga ya. Ada banyak sekali yang bagus-bagus itu. Modern hymns juga ada, modern hymns ya kayak Keith Jetty, Brian Rand ya, Ruth Tuck dan sebagainya itu tokoh-tokoh penulis modern hymns yang baik sekali. Yep. Dan itu adalah lagu-lagu yang direfleksikan betul-betul dari penerapan atau dari pemahaman mereka tentang Alkitab dan juga teologi yang cukup sehat begitu ya, dalam arti itu bukan sesuatu yang murahan atau mungkin hanya sekedar produksi 1-2 hari begitu Pak. Tetapi memang dipikirkan dengan sungguh-sungguh begitu ya. Betul. Ya, dan ini sesuatu hal yang sangat revolusioner menurut saya karena terus terang, maksudnya saya sendiri juga sering hanya terpikir bahwa lagunya hanya itu aja dan koleksi lagu kita karena kita cukup khawatir atau cukup hati-hati dan kita nggak bisa membuka diri untuk melihat bahwa ternyata pilihannya ada begitu luas sekali. Nah sekarang kalau misalnya kita memikirkan misalnya Pak, hal-hal apa aja kalau gitu yang perlu diperhatikan untuk gereja atau para pastor bisa mengimprove ya Pak ya, pemilihan lagu, ibadah, begitu ya. Kalau misalnya Pak Jimmy bisa memberikan semacam kayak summary begitu loh. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para pastor, khususnya di dalam ini nih Pak, memilih dan juga untuk menseleksi, melihat kira-kira lagu-lagu apa yang cocok, apakah harus sesuai dengan tema khotbahnya, apakah itu harus sesuai dengan kalender gereja, atau apa. Kira-kira Pak Jimmy ada hal-hal lain bisa membantu para pastor? Ya, secara sederhana ya, saya selalu melihat 2 hal perlu kita miliki. Yang pertama education, yang kedua adalah exposure. Education ya, jadi education ini artinya kita para pastor, gembala, pemangku keputusan, perancang ibadah, pemimpin ibadah, dan sebagainya lah. Intinya yang ada kaitannya dengan pemilihan lagu, kita juga harus educate ourselves ya. Misalnya konsep-konsep apa yang selama ini malah sebenarnya menghambat kita. Ya, saya kasih contoh misalnya, mungkin Pak Kian juga pernah dengar ya. Misalnya sebagian orang Kristen ada yang mengatakan ini Injili ya, orang Injili. Saya ngomong aja merek nggak apa-apa dah. Misalnya sebagian orang Injili yang dalam tanda kutip alergi dengan segala sesuatu yang dihasilkan oleh saudara-saudara seiman dari karismatik. Ya. Dan seringkali akhirnya karena mereka udah punya pandangan seperti itu, nah yang seringkali yang yang menggelikan itu adalah mereka jadi cherry picking. Semua lagu-lagu dari karismatik mereka cari-cari kesalahannya, itu cherry picking gitu. Nah, menurut saya itu aneh sekali dan nggak dewasa gitu. Jadi kita perlu educate ourselves ya. Jadi kalau kita bicara karismatik itu saudara seiman nggak sih? Katakanlah begitu ya. Kan ada pertanyaan juga nih yang mirip-mirip. Boleh nggak nyanyi lagu-lagu dari komponis dari Katolik, dari karismatik? Kalau bagi saya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Toh mereka saudara seiman kita. Tentu ada perbedaan di sana-sini dalam hal teologi tertentu. Ya. Tetapi dalam hal-hal yang sangat umum ya, misalnya doktrin-doktrin primer, saya yakin mereka punya share truth dengan kita, hal-hal yang sama dengan kita tentang Trinitas, tentang Kristus sebagai Tuhan dan manusia, itu sama dengan kita. Jadi why not kita menggunakan lagu-lagu itu ya. Jadi ini pertama kita mesti educate ourselves. Karena kalau kita nggak educate ourselves, seringkali yang terjadi itu adalah kita memilih lagu itu based on fear. Rasa takut. Ya, jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang asing kita takut nggak mau nyanyikan. Misalnya begitu. Nah, ini pertama, educate ourselves. Ya. Yang kedua, exposure. Exposure itu singkatnya begini. Kita sendiri harus terpapar ya dengan
resource yang bermutu, yang bagus, yang penuh dengan variasi, dengan kekayaan yang ragam kekayaan yang banyak sekali gitu. Kita sendiri harus membawa diri kita untuk berkenalan dengan lagu-lagu di luar zona nyaman kita. Tuh. Jadi dengan modern hymns, dengan Asian Christian songs, banyak sekali itu. Banyak sekali. Bahkan tempat saya kuliah ya di Calvin Seminary, kan ada Calvin Institute for Christian Worship itu ya, CICW itu ya. Mereka baru mengeluarkan, nggak baru sih, berapa tahun yang lalu, mengeluarkan satu buku lagu-lagu yang bukan Western, tetapi lagu-lagu yang dari negara-negara lain itu, lagu-lagu rohani dari negara-negara lain yang ready to use. Wah, bagi saya itu bagus sekali. Wow. Dan saya rasa mungkin itu juga yang menjadi PR daripada para pastor, para hamba-hamba Tuhan, bahwa kita harus membuka diri ya, untuk terus belajar dan untuk terus terbuka, tetapi di lain pihak juga kita mampu dan bisa untuk melihat, mengevaluasi apa saja yang kita pelajari dan mencoba untuk memilah-milah itu semuanya. Wah, Pak Jimmy, ini waktu berharga sekali. Dan saya yakin dan percaya ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat praktikal, sangat berguna, dan tentunya ngobrol kita ini nggak mungkin hanya berakhir di sini, tetapi nanti pasti ada kelanjutannya. Tetapi sekarang ini waktu yang memisahkan kita. Pak Jimmy, terima kasih banyak nih ya buat waktunya. Bisa saya minta Pak Jimmy untuk menutup kita dalam doa, dan tolong doakan para pastor, para aktivis gereja yang berkecimpung di dalam ibadah, untuk mereka bisa lebih bijak, untuk mereka bisa lebih terbuka tadi, dan selalu belajar sesuatu yang baru untuk bisa memperkaya orang-orang yang kita layani. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Iya, izinkan saya sebelum memimpin doa penutup untuk memperkenalkan dua buku ya buat para pastors dan pemimpin gereja yang ingin mendalami lagi tentang peran, tentang fungsi, tentang segala hal praktis terkait dengan nyanyian jemaat ya. Yang pertama adalah buku ini ya, Praying Twice. Ini karangan dari Brian Wren, ya, Brian Wren. Bukunya tebal, nanti kita akan tampilkan nanti itu di rekaman ini. Ini sangat bagus, harus baca. Dan buku kedua adalah dari Randall Bradley, ya. Randall Bradley ini buku terbarunya ya, From Memory to Imagination. Ini juga bagus sekali. Dia mengadres banyak sekali isu-isu dalam musik ibadah ya, mulai dari soal kaitan dengan budaya, tentang keunggulan, excellence, apa sih yang disebut dengan musik ibadah yang unggul misalnya, dan sebagainya. Jadi itu yang bisa direkomendasi. Sangat helpful sekali. Makasih banyak Pak Jimmy. Nanti kita akan tampilkan di hasil editan yang terakhirnya. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan berdoa. Saya tutup dalam doa ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki kesempatan untuk kami bercakap-cakap, untuk saling bertukar pikiran, sambung hati satu dengan yang lain Tuhan, khususnya di dalam hal yang sangat penting, yaitu nyanyian di dalam ibadah. Tuhan, memang waktu hanya sebentar, tetapi kami percayakan apa yang sudah kami percakapkan ini kiranya boleh menyemangati, boleh memantik pemikiran lebih lanjut dari para pendengar kami ya Tuhan. Dan kiranya ini boleh menolong mereka untuk semakin serius memikirkan tentang nyanyian jemaat, dan juga untuk mereka semakin bergairah di dalam membangun repertoar atau pemilihan lagu-lagu rohani yang terbaik bagi gereja lokal masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah para hamba-hamba-Mu di gereja manapun, para pemirsa kami ya Tuhan, berkati juga untuk Pak Kian dengan upayanya di dalam acara Ngopas ini Tuhan. Hamba-Mu bersyukur ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya Tuhan terus pakai baik Pak Kian maupun juga acara Ngopas ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin.